Shalom, puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar saudara hari ini? Kita sampai pada renungan malam dan saya berharap saudara hari ini boleh berdoa untuk menutup hari ini. Bukan hanya kita berdoa, berkeluh kesah dan menyampaikan permohonan-permohonan kita, tetapi terlebih itu kita juga mau bersyukur untuk apa yang telah terjadi pada hari ini. Walaupun mungkin kejadian-kejadian yang kita alami tidak kita kehendaki, tetaplah bersyukur. Dan saya berharap saudara akan bisa menutup hari ini dengan damai sejahtera, berdoa kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus, sebab Dia adalah Allah yang setia. Dia selalu menolong kita dan menjaga kita dalam jalan-jalan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini kita mengalami berbagai hal yang kita sendiri tidak menghendaki itu terjadi. Tetapi hari ini saya ingin kita merenungkan satu buah Roh Kudus yang sangat penting untuk kita melewati hari demi hari. Buah itu bernama kesabaran. Buah kesabaran berasal dari kasih. Karena Allah itu kasih, sehingga buah roh itu semua berasal dari kasih. Kasih dari Allah. Dari kasihlah ada sukacita, damai sejahtera, dan yang lainnya, termasuk kesabaran. Nah, kesabaran ini sangat penting. Kenapa? Sebab seringkali kesabaran ini hendak kita lewati. Sebetulnya Tuhan menaruh buah kesabaran ini karena kita harus berhadapan dengan satu hal yang namanya waktu. Waktu tidak bisa dilewati, juga tidak bisa dimundurkan atau dikembalikan, juga tidak bisa dipercepat. Seseorang yang sedang mengalami proses, dia tidak bisa mempercepat waktu agar proses itu segera berlalu. Nah, inilah yang sering terjadi. Oleh karena itu, malam hari ini mari kita renungkan ini. Kesabaran adalah satu buah roh yang dilandasi dengan penguasaan diri. Satu waktu di depan rumah saya ada pohon mangga. Pohon mangga itu saat musim berbuah, lalu buahnya mulai nampak kecil-kecil, banyak sekali. Nah, bayangkan kalau saya tidak sabar. Saya langsung memetik buah-buah yang belum masak itu, buah-buah yang belum pada waktunya saya petik. Tentu pada akhirnya buah-buah itu tidak akan menjadi apa-apa, tidak akan menjadi berkat, dan juga tidak bisa dinikmati. Oleh karena itu, marilah kita mau mengerti bahwa segala sesuatu Tuhan buat indah pada waktunya. Nah, mari kita belajar dari firman Tuhan yang Paulus juga alami tentang kesabaran ini. Saya ingin kita membuka di dalam kitab 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan kamu, dan pada waktu aku menyelamatkan kamu, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan, dan sesungguhnya hari ini adalah hari itu adalah hari penyelamatan. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan segala penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran, dalam menanggung dera, penjara dan kerusuhan, dalam berjeripayah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan, dan untuk menyerang ataupun membela
ketika dihormati, ketika dihina, ketika diumpat, ketika dipuji, maka sesungguhnya kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak memiliki sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Nah, ayat-ayat yang indah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah menjadi renungan kita malam ini sebelum kita boleh beristirahat dan tidur dengan penuh sukacita dan damai. Rasul Paulus mengajarkan bahwa kesabaran itu sangat penting. Mungkin hari ini kita seperti Rasul Paulus yang sedang didera masalah, berbagai persoalan yang bertubi-tubi. Bagaimana krisis ini tidak berkesudahan. Banyak keluarga yang saya mendengar dulu sejak permulaan pandemi ini masih banyak tabungan, masih banyak kekuatan yang bisa digunakan. Tetapi setelah hampir 2 tahun pandemi ini berada, maka seluruh tabungannya sudah habis. Bahkan kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena pekerjaan pun menjadi hilang, income pun menjadi hilang. Nah, ini seperti yang dialami oleh Paulus. Dia katakan bahwa tetaplah sabar, tetaplah setia. Janganlah karena goncangan ini kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dia tetap mempertahankan imannya karena dia tahu segala cobaan ini tujuannya adalah supaya kita menghasilkan buah-buah roh yang bisa dilihat oleh orang banyak, memberkati keluarga, komunitas, gereja kita, bahkan lingkungan kita, dan kota dan bangsa kita. Demikian juga di dalam hal kebaikan. Ternyata untuk memberkati orang, untuk menjadi berkat bagi orang, untuk menyampaikan kemurnian hati kita kepada orang lain, tidak bisa serta-merta begitu saja. Ada waktu, walaupun maksud kita baik, kita juga harus tetap sabar. Tidak boleh kita memaksakan diri lalu memperlihatkan maksud kita baik. Sebab Tuhan tidak mau kita berpura-pura, sehingga Tuhan memberikan kepada kita waktu. Jadi waktu adalah proses agar semua pemberian kita itu murni dan tulus. Karena itu kalau belum bisa memberi, belum bisa menjadi berkat bagi orang lain, mari jangan putus asa. Percaya pada waktunya Tuhan akan memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Marilah kita lihat dan belajar dari Paulus yang berkata, baik aku bermaksud baik, baik aku sedang ditekan dalam penderitaan, baik aku sedang dalam aniaya, bahkan sedang dalam penjara, aku menghadapinya semua dengan kesabaran. Artinya apa? Memang perlu waktu untuk melewati semua itu. Dan waktu itulah yang akan membentuk rohani kita, yang akan membentuk perubahan pikiran seperti di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Berubahlah pembaharuan akal budimu, biarlah itu menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar berdoalah dengan penuh syukur, berdoalah bersama keluarga untuk menutup hari ini dengan ketenangan. Walaupun mungkin Bapak Ibu dalam situasi yang tidak enak saat ini, di mana proses itu sedang terjadi, mungkin tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kita, mungkin tidak ada satu orang pun yang mau mendekati kita seperti sendirian, tetapi sebetulnya Tuhan ada bersama kita. Tuhan memang suka mendidik kita dalam kesendirian, seolah-olah kita hanya ada di padang pasir yang tidak bertepi dan tidak ada yang bisa kita dekati, juga tidak ada yang bisa menolong kita. Tetapi seperti pemazmur Daud katakan, dari manakah datangnya pertolonganku? Aku melihat sekeliling semua gunung-gunung tinggi dan terjal. Tidak ada seorang pun yang mau mendekat kepadaku. Tetapi
Firman Tuhan katakan, pertolonganku datangnya dari Tuhan. Dialah gunung batu kita, dialah pokok keselamatan kita, batu karang yang teguh, kota benteng perlindungan kita. Karena itu hari ini, di malam ini, biarlah kita boleh menutup hari ini dengan tenang, dengan damai. Karena sekalipun dunia meninggalkan kita, sekalipun keadaan tidak berpihak kepada kita, seakan-akan semua jalan tertutup, terkunci, masih ada Tuhan, Sang Pendidik, Sang Guru, juga Juru Selamat pribadi kita. Biarlah semua ini boleh mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Mari menutup hari ini kita berdoa menerima renungan ini. Bapa di dalam surga, kami sudah membaca ayat-ayat yang Rasul Paulus kirimkan untuk jemaat di Korintus. Dan hari ini juga kami percaya dikirimkan kepada kami, baik dalam keadaan senang maupun dalam penderitaan. Paulus coba untuk bersabar. Bahkan ketika dia mau berbuat baik, itu tidak semua langsung terjadi. Perlu proses dan perlu waktu. Satu yang dipesankan agar kami tidak jadi batu sandungan buat orang lain, karena kami tidak sabar, kami panik, kami gelisah, sehingga kami melakukan banyak kesalahan. Ampuni kami Tuhan, juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami akan beristirahat sebentar dan kami menutup hari ini dengan penuh damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Dan besok pagi bangun dengan terus berharap dan sabar bahwa pertolongan Tuhan pasti segera tiba. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sekianlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa besok malam, kita kembali bertemu. Shalom.